Yuk simak video ini, ada tips mengubah gulai yang bersifat panas menjadi bersifat yin. Masakan berkuah banyak air identik dengan yin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendinginkan. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan mencoba mengangkat tema kali ini yang berjudul mengolah masakan gulai atau yang berkuah yang bersifat yang menjadi bersifat yin. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kalau ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, agar setiap ada tema baru dari kanal ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Dalam pengobatan tradisional Cina atau TCM, gulai merupakan hidangan berkuah kental seperti gulai yang terdapat di masyarakat Indonesia, di mana gulai ini berkari Indonesia. Seringkali gulai ini bersifat panas atau yang karena bahan utamanya seperti adanya cabai, kunyit, jahe, serai, atau serai, dan rempah-rempah pedas yang meningkatkan panas dari dalam. Nah, panas di dalam ini akan mengeringkan cairan tubuh dan akan merangsang energi. Makanan yang bersifat panas ini bisa menyebabkan gejala seperti haus yang berlebihan, mulut kering, atau panas dalam jika dikonsumsi berlebihan. Terutama bagi orang dengan kondisi tubuh di mana yin-nya melemah, unsur dinginnya melemah. Menurut prinsip atau teori klasik, makanan panas termasuk dalam kategori yang. Yang kontras atau berlawanan dengan yin, di mana yin ini berkarakter dingin, lembab, dan menenangkan. Untuk mengubah gulai menjadi bersifat yin, atau mendinginkan dan memelihara cairan, kita perlu menyeimbangkan dengan menambahkan bahan-bahan yang dapat mentonik yin, mengurangi elemen panas, dan melakukan penyesuaian metode pengolahan agar mendukung keseimbangan antara yin dan yang. Prinsip pengolahan menurut TCM mengurangi panas dengan cara hindari atau batasi cabai, lada, jahe yang berlebihan, dan rempah pedas yang dapat memicu panas berlebihan, dan akhirnya akan menimbulkan atau mengeringkan yin. Ganti herbal tersebut dengan versi yang lebih ringan atau hilangkan jika memungkinkan. Lalu, tambahkan herbal atau bumbu masak yang berelemen yin. Gunakan bahan dingin sejuk seperti sayur berair tinggi, contohnya timun, labu, rebung, terus buah-buahan yang lembab seperti semangka, pir, atau protein yin seperti telur, tahu, atau daging bebek, bahkan daging sapi yang diolah secara lembut. Ini akan membantu membangun cairan tubuh dan menurunkan suhu dari dalam. Metode memasak. Pilih teknik yang mempertahankan kelembapan seperti mengukus, merebus, atau tambah kuah encer, bukan gorengan atau tumis panas. Masakan berkuah banyak air identik dengan yin karena
meningkatkan hidrasi dan mendinginkan. Rasa pendukung, kita dapat menambahkan rasa manis yang bersumber dari madu atau gula merah yang bersifat netral, atau asin yang ringan untuk menyeimbangkannya. Hindari pahit atau panas yang berlebih. Konsumsi dalam porsi kecil untuk menjaga harmoni energi atau qi. Berikutnya, saya berikan contoh resep makanan yang dimodifikasi, di mana di sini gulai yang bersifat panas ditonik menjadi yin. Nah, bahan utama yang kita butuhkan, bahan utama yang berunsur yin. Dari protein, kita bisa mengambil 500 gram daging sapi atau ayam kampung, terus dipotong kecil, atau kita bisa menggunakan tahu, tempe, versi vegetariannya. Lalu dari unsur sayur yang berunsur yin, kita bisa menggunakan 300 gram rebung. Rebung ini adalah tunas dari bambu. Dia mendinginkan paru dan hati. Kita bisa mengambil 200 gram labu siam, di mana labu siam ini bersifat lembab, dia akan membersihkan panas. Kita juga akan menggunakan 100 gram daun kemangi atau daun bayam untuk menenangkan yin. Bumbu dasar harus dikurangi yang berunsur panas. Kita bisa menggunakan di sini 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai digeprek ringan, digeprek sekali aja, trek. Nah, terus 1 sendok teh kunyit bubuk, dapat diperkecil jika terlalu panas. Tambahkan juga cabai, atau bisa juga kita ganti dengan cabai yang kecil, atau cabai rawit. Penyeimbang unsur yin, kita bisa mengambil 200 ml santan encer dari kelapa lembab, tapi netral jika tidak terlalu kental. Kita bisa juga menggunakan 100 gram jamur tiram atau tahu sutra untuk membangun unsur yin. Tambahkan juga irisan pir atau semangka sebagai pelengkap. Ini opsional, terutama untuk permasalahan hidrasi yang berlebihan ya. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Terus di sini ada juga kita berikan bumbu tambahan seperti garam yang secukupnya. Kita bisa gunakan juga 1 sendok teh madu, sedikit jahe muda untuk menjaga keseimbangan, untuk menghindari panas yang berlebih. Cara mengolah, siapkan bahan, rebus rebung dan sayur terlebih dahulu selama 5-10 menit untuk menghilangkan racun dan mempertahankan sifat pendinginnya. Seperti tunas bambu yang direkomendasikan untuk gulai rebung. Cuci bersih untuk menjaga kelembapannya. Selanjutnya, tumis bumbu terlebih dahulu, di mana bumbu ini menjadikan bumbu dasar yang terdiri dari serai, kunyit, daun jeruk, dengan sedikit minyak kelapa di api yang kecil selama 2 menit hingga muncul aroma wangi. Hindari api besar agar tidak menambah panas atau menjadi yang. Terus masak kuah. Masukkan protein dan sayur, tuangkan 500 ml air atau kaldu sayur ya, yang encer ya. Terus rebus perlahan selama 15-20 menit hingga empuk. Tambah santan encer di akhir untuk kelembapan. Hindari santan kental yang bisa menimbulkan lembab berlebihan. Penyeimbang akhir, tambah madu dan garam
Lalu aduk rata, matikan api, biarkan istirahat 5 menit agar urinnya meresap. Sajikan hangat, bukan panas ya, tapi dalam kondisi yang hangat, dengan nasi putih atau barley. Kita bisa juga menambahkan variasinya seperti untuk versi lebih dingin, ganti daging dengan ikan segar. Seperti ikan kakap, yang merupakan ikan dingin dari laut, atau tambah telur rebus untuk memelihara darah. Modifikasi ini mengubah gulai dari panas, meningkatkan yang cocok untuk musim dingin, menjadi yin, mendinginkan cocok untuk musim panas, atau konstitusi yang panas, membantu atasi kekeringan, mendukung organ hati dan ginjal, dan mencegah terjadinya stagnasi darah. Konsumsi sesuai konstitusi tubuh. Jika yin lemah, dengan ada gejala susah tidur, mulut kering, ini ideal. Hindari juga ada kelebihan lembab, seperti adanya diare. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.